dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi ini kami mau menyimak dan menghayati sebagian dari firman-Mu. Kuatkanlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan begitu juga bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Tambahkanlah hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi pelita bagi kaki kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Rabu 26 Februari 2025, yaitu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Demikian dikatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alai hudok matu hamuna nama nangi, haholongi hamuma musumuna, na denggan ma baik kamu, tuna mak kosomi hamu. Pasu-pasu hamuma akan na memburai hamu, tangyakok kamuma akan na mangasupi hamu." Amang inang semua jemaat yang dikasihi Tuhan, tersinggung dan sakit hati adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Saya yakin kita semua yang mendengar renungan ini pasti kita punya pengalaman disakiti hatinya. Apalagi di zaman ini. Ini zaman yang penuh dengan gosip. Ini zaman yang penuh dengan fitnah. Apalagi ketika dunia ini sudah memasuki era digital, penggunaan sosmed semakin meluas. Coba kita lihat di sosmed, begitu banyak hoax kita temukan, begitu banyak orang yang difitnah di sana, begitu banyak orang yang dijelek-jelekkan di media sosial, atau mungkin juga kita menjadi salah satu korban yang pernah mengalami itu. Nah, amang inang, ternyata kalau kita selidiki lebih jauh, tersinggung dan sakit hati itu adalah sebuah pilihan sikap. Sekali lagi saya katakan, tersinggung dan sakit hati adalah sebuah pilihan sikap. Artinya, ketika ini dikatakan sebagai sebuah pilihan, kita punya hak, kita punya opsi untuk tidak memilih itu. Kita punya kesempatan, kita punya pilihan untuk tidak memilih tersinggung dan sakit hati pada sesuatu hal. Artinya demikian, kita tidak bisa mengontrol sikap orang lain kepada kita. Kita juga tidak bisa mengontrol sikap kita. Tetapi kita bisa, maaf Amang Inang, yang mau saya katakan, kita bisa mendesain hidup kita, bagaimana kita menyikapi orang lain. Tapi bagaimana orang lain bersikap kepada kita, kita tidak punya kuasa untuk mendesain itu. Orang Batak punya istilah yang namanya hotel. Hosom, teal, elat, dan late. Hosom artinya dendam, teal artinya angkuh, elat ini bisa diartikan dengki, late bisa diartikan cemburu. Nah, Amang Inang,
di antara keempat sikap tadi, hosom, peal, elat, dan late, sikap manakah yang paling dominan menguasai kehidupan kita? Saya yakin salah satu di antara yang keempat tadi pasti kita pernah alami dalam kehidupan kita. Yang mau dikatakan dalam teks ini, jangan beri dirimu diperbudak oleh sikap-sikap yang seperti itu. Jangan kamu mau dikuasai sikap yang penuh dengan dendam. Jangan kamu dikuasai dengan sikap yang penuh dengan keangkuhan. Begitu juga jangan kamu mau dikuasai oleh sikap yang penuh dengan kedengkian. Tetapi Yesus mengajak kita semua, kasihilah sesamamu manusia dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mungkinkah ini bisa kita lakukan? Ini pertanyaan yang perlu untuk kita jawab. Kalau kita pakai ayat ini sebagai landasan, maka kita mesti katakan ya, kita bisa lakukan itu. Kenapa? Sebab Yesus sendiri sudah membuktikannya. Yesus sudah lebih dahulu melakukan apa yang dia katakan ini. Yesus mengasihi orang yang membenci dia. Kita lihat di kayu salib, ketika Yesus dibawa sampai ke sana oleh orang-orang yang membenci dia, apa yang Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak mengutuki, tidak menyumpahi dengan kata-kata negatif kepada orang yang membawa dia kepada penyalipan. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Mampukah kita mengasihi musuh-musuh kita? Mampukah kita melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita? Semua kembali kepada kita masing-masing. Tetapi yang paling minimal seperti ini, Amang Inang, kalau kita tidak mampu atau belum mampu mengasihi musuh kita, minimal jangan timbul dalam pikiran kita untuk membalas dendam. Sekali lagi saya katakan, kalau saya masih belum mampu mengasihi musuh saya atau yang membenci saya, minimal jangan timbul dalam pikiran saya untuk membalaskan dendam saya kepada dia yang telah melakukan kejahatan kepada saya. Biarlah Tuhan yang membalas sakit hatimu. Jangan sampai tanganmu melakukan yang jahat kepada sesamamu. Kenapa saya katakan demikian, Amang Inang? Sebab Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat orang yang tulus hatinya. Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat kita yang setia kepadanya disakiti hatinya. Tetapi setiap orang yang tulus hati akan melihat kebaikan Tuhan tepat pada waktunya. Begitu juga orang yang suka memelihara kejahatan dalam hidupnya, dia akan memetik hasil kejahatannya itu juga di waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus mengatakan dalam firman Tuhan dalam Alkitab, apa yang kamu tabur dalam hidupmu, itu juga lah yang kamu tuai. Maka ketika kita menanamkan kebaikan dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kebaikan juga sebagai buahnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan yang jahat dalam hidup kita, kita akan mendapatkan sesuatu yang negatif di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, lakukanlah hidupmu, lakoni hidupmu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami, Engkau sungguh baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu yang kudus itu, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami mau belajar mengasihi sesama kami. Khususnya melampaui itu, kami diajak untuk mengasihi musuh-musuh kami, bahkan orang yang membenci kami, yang melakukan kejahatan kepada kami. Tuhan, ini adalah tugas yang sungguh amat berat. Kami mohon kepadamu, kuatkanlah, mampukanlah kami ya Tuhan, untuk melakukan firman-Mu ini, supaya kasih dan cinta Tuhan semakin dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, khususnya melalui kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami mau mulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhanlah yang menemani kami senantiasa, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.